Diduga melibatkan warga negara asing tanpa izin, aktivitas penambangan intan di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dihentikan. Dinas Kesehatan Banjar melalui bidang sumber daya data kesehatan launching inovasi baru yang diberi nama Om Ipan Manis. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Halo pemirsa, selamat pagi bebuhan pian seberatan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar Anyus Kasel hari ini Senin 16 September 2024, saya Yodi Widani, inilah seputar Anyus Kasel selengkapnya. PJ Bupati Tanah Laut Samsi Rahman menghentikan aktivitas penambangan intan di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan setelah mendapat laporan adanya aktivitas penambangan intan yang melibatkan warga negara asing tanpa izin. Inilah area penambangan intan yang berada di kawasan RT 6 Lok Raung, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati. Tambang ini dihentikan PJ Bupati Tanah Laut Samsi Rahman karena menutup sodetan yang dibuat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tanah Laut. Selain itu, penambangan ini juga diduga melibatkan investor asing tanpa izin resmi. Lahan yang dijadikan lokasi penambangan intan tersebut milik seorang bernama Jailani dan beberapa warga sekitar. Jailani memiliki lahan seluas 3 hektar termasuk embung yang selama ini dijadikan tempat latihan atlet dayung. Samsi Rahman mengatakan pihaknya menyambut baik adanya investor, namun tetap harus melalui prosedur sesuai dengan perizinan yang berlaku. Mereka mau mengambil sampel pun harus ada izin dari Kementerian SDM. Karena belum ada, ini kita close, kita tutup, kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk mengambil langkah berikutnya. Sementara itu, pemilik lahan Jailani mengatakan pekerjaan yang dilakukan investor tersebut memang di lahannya, namun hanya untuk pengambilan sampel. Menurut Jailani, ia tidak tahu apakah investor tersebut sudah mengantongi perizinan. Ia hanya menyediakan lahan dan dapat bagian 15% jika tambang sudah beroperasi. Ia juga beralasan menerima tawaran tersebut untuk membantu warganya agar dapat ikut bekerja di perusahaan tersebut. Jadi setelah diambil tambangnya, saluran airnya lebar, dalam kan, jadi airnya lancar. 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu ya. Investor langsung Pak? Investor lah. Dari? Enggak, yang mengerjakan tuh dari orang kita juga. Lubang bekas galian sudah diberi garis polisi dan dipasang plang peringatan agar tidak ada aktivitas di lahan tersebut. Saat ini Polres Tala masih mendalami kasus ini dan beberapa pekerja juga sudah dimintai keterangannya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sidang perkara yang melibatkan Ratu Batubara asal Kalimantan Timur, Tan Paulin dari PT Sentosa Laju Energi SLE dengan mantan direksi dan karyawan PT IMC Pelita Logistik Tbk kembali digelar di Pengadilan Negeri Batu Licin. Agendanya pembacaan pledoi dari pihak terdakwa. Sidang kasus yang melibatkan Ratu Batubara asal Kalimantan Timur, Tan Paulin, dan mantan direksi PT IMC Pelita Logistik Tbk kembali bergulir di Pengadilan Negeri Batu Licin Kamis sore. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Satriadi dan PN Batu Licin itu, kuasa hukum terdakwa membacakan pledoi. Dalam pledoi disampaikan tuntutan penuntut umum tidak terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan. Menurutnya tak satu pun unsur tindak pidana pasal 404 ayat 1 ke 1 KUHP terpenuhi. Pihaknya sangat berkeyakinan yang didakwakan dan dimuat dalam tuntutan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti. Sehingga jelas berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidak pernah melakukan atau menyuruh memindahkan FC Ben Glory.
Selain itu, pemindahan maupun penyewaan FC Ben Glory bukanlah perbuatan pidana. Dalam konteks dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak terbukti unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum, sehingga konsekuensinya adalah putusan harus prisprah bebas murni karena tidak terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Nah, jadi alternatif lain juga ada yang disebutkan kalau berpendapat lain bisa menyatakan bahwa perkaranya adalah perkara perdata. Sebelumnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Kalsel menjerat 3 terdakwa dari PT IMC dengan pasal 404 ayat 1 KUHP dan diancam hukuman penjara hingga 2 tahun. Perselisihan berawal dari perjanjian alih muat batubara PT SLE dengan PT IMC, pemilik kapal floating crane barge Ben Glory di Muara Berau, Kaltim. Namun dalam perjalanannya PT IMC dilaporkan Tan Paulin ke Polda Kalsel dengan tuduhan menyewakan kembali kapal Ben Glory ke PT DDE di perairan Bunati Tanah Bumbu tanpa persetujuan dari PT SLE. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Guna memetakan dan deteksi dini terhadap beragam bentuk kemungkinan bencana alam, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan apel gabungan siaga bencana dan gelar peralatan. Apel melibatkan berbagai unsur teknis dan instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan apel gabungan siaga bencana dan gelar peralatan belum lama tadi. Apel melibatkan berbagai unsur teknis dan instansi terkait, diantaranya pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Damkar, Disub, Dinsos, dan dinas lainnya di lingkup Pemkab Tanah Bumbu. Kemudian instansi vertikal Basarnas, TNI Polri, dan relawan. Apel dipimpin Sekretaris Daerah Ambosaka dan dihadiri unsur Forkopimda, pejabat utama Pemkab, perwakilan korporasi, dan tokoh masyarakat. Sekda Ambosaka mengatakan apel siaga bencana ini merupakan momentum sekaligus cambuk untuk mengamati dan mengatasi sedini mungkin setiap potensi dan kejadian bencana di daerah ini. Karena hal ini menjadi tanggung jawab bersama baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, yakni meliputi pengintegrasian penanggulangan bencana sebagai prioritas dalam RPJMD, meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana, hingga meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sekda menegaskan bencana yang berpotensi untuk wilayah Tanah Bumbu diantaranya banjir, tanah longsor, kebakaran, permukiman, lahan, dan hutan. Ya, titik rawan pada Kabupaten Tanah Bumbu yang mana? Yang rawan itu saat ini itu hampir yang mencuri longsor, yang ada spot yang lain. Siapkan alat kita, Pak? Ya, alat siap. Sementara Bupati Tanah Bumbu dalam sambutannya berharap seluruh unsur yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap penanganan darurat bencana agar mampu merespon dengan baik kerawanan bencana yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Ia mengimbau kepada dinas terkait agar dapat segera mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat terkait pentingnya upaya penanggulangan bencana secara dini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan sosialisasi pemberdayaan dan penguatan kelompok informasi masyarakat KIM sebagai mitra kerja pemerintah Kamis siang. KIM kali ini pesertanya adalah para kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Kusan Hilir. Para kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Kusan Hilir mendapat sosialisasi pemberdayaan dan penguatan kelompok informasi masyarakat KIM sebagai mitra kerja pemerintah Kamis siang. Sosialisasi yang digelar Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu ini mengangkat tema pemberdayaan kelompok nelayan, program sentra kelautan dan perikanan terpadu.
Kim menghadirkan narasumber dari Dinas Perikanan Tanah Bumbu dan juga dari Bangkalsel. Tujuannya guna membantu memberikan informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang bermanfaat bagi segala aspek pembangunan. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Tanah Bumbu, Ahmad Salehudin berharap melalui kegiatan ini program pemerintah dapat tersampaikan ke masyarakat, serta berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan di bumi bersujud. Bapak jelaskan nanti mungkin misalnya dari perikanan, Pak Rizwan ini akan menyampaikan hal-hal berkaitan dengan program pemerintah yang Bapaknya tadi tidak tahu, menjadi tahu, kemudian Bapak sebarkan lagi ke nelayan-nelayan lainnya. Jadi tujuan utamanya itu Pak, karena tujuan utamanya adalah Bapak sebagai mitra pemerintah yang nanti akan membantu dan bisa dibantu. Sementara narasumber dari Dinas Perikanan Tanah Bumbu, yakni Kabid Perikanan Tangkap, Muhammad Rizwan menyampaikan program pemerintah daerah pada sektor perikanan, seperti pengelolaan ekosistem laut, pengelolaan penangkapan ikan, serta pemberdayaan masyarakat nelayan. Sedangkan dari Bangkalsel, pemasaran Capem Pagatan, Cabro Surapto menyebutkan terkait program permodalan bagi nelayan. Salah satunya kredit usaha rakyat, KUR. Dikatakannya ada 2 program KUR yang bisa dimanfaatkan, yakni mikro dan KUR kecil. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Banjar melalui bidang sumber daya data kesehatan launching inovasi baru yang diberi nama Om Ipan Manis atau optimalisasi dan integrasi penggunaan aplikasi Satu Data Dinas Kesehatan menuju Kabupaten Banjar Maju Mandiri Agamis. Di Om Ipan Manis ini, warga dapat mengakses data kesehatan hanya dalam satu aplikasi. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui data kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar launching inovasi terbaru yang diberi nama Om Ipan Manis atau optimalisasi dan integrasi penggunaan aplikasi Satu Data Dinas Kesehatan menuju Kabupaten Banjar Maju Mandiri Agamis Jumat pagi. Di Om Ipan Manis ini memudahkan bagi masyarakat yang hendak mengakses data kesehatan melalui Android mereka. Kabid Sumber Daya Data Kesehatan Noripan Syah mengatakan, inovasi Om Ipan Manis ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya kesehatan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Akan bisa jadi satu tarikan, jadi satu input sekali dengan banyak kegiatan kita udah bisa munculkan dan semua orang bisa mengakses ini, bahkan bisa diakses lewat Android karena udah didaftarkan ke plugin untuk Satu Data ini. Jadi semua orang apabila meminta data kesehatan tidak perlu lagi ke pemegang program, secara agregat, secara persentase dan tabulasi sudah bisa dilihat di aplikasi Satu Data Kesehatan ini. Selain melakukan launching inovasi Om Ipan Manis, Dinas Kesehatan juga luncurkan inovasi lain, yakni optimalisasi deteksi dini kanker serviks, konsep Desa Peduli Kanker Serviks atau DP Manis. Hal ini lantaran saat ini kesadaran masyarakat Kabupaten Banjar dalam hal memeriksakan diri terhadap deteksi kanker ini sangat rendah. DP Cantik ini salah satu solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap. Betul sekali, dengan hadirnya DP Cantik ini adalah satu terobosan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kanker serviks, dan dengan harapan seperti itu partisipasi wanita usia 30-50 tahun di Kabupaten Banjar meningkat untuk melakukan. Dengan inovasi-inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan dan memudahkan masyarakat dalam mendapat layanan kesehatan di Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kasel. Hai
Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Hai Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua.
terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih tetap bersama kami. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan ini. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Permainan layang-layang lumrah dimainkan di hampir seluruh Indonesia. Tak terkecuali di Kalsel, banyak anak-anak bahkan orang dewasa memainkan permainan ini. Salah satunya warga Desa Mali-Mali, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Bertempat di Jalan Bypass Sungai Ulin, puluhan warga terlihat asik memainkan layangan mereka. Kegiatan bermain layangan ini juga menjadi hiburan atau tontonan menarik bagi warga sekitar yang datang hanya sekedar untuk menonton layangan sembari menunggu waktu senja datang. Oh ya, kalau ini biasanya setiap sore udah mulai ramai di sini loh. Jadi buahnya nih banyak yang jualan juga di sini. Mana banyak yang bakal layangan. Jadi ini bagus saja Bang kayak itu nah. Ada positifnya juga itu. Selain menjadi hiburan warga, kegiatan bermain layangan ini juga menjadi sumber rezeki bagi para penjual layangan. Rian, salah satu penjual layangan, mengaku dalam sehari bisa mengumpulkan omset hingga ratusan ribu rupiah. Pertama tuh dari kekawanan, misalkan kan ngarannya kita jualan online loh, ada informasinya bahwa di sini nih kami orang berjualan, kami orang layangan, lalu kita kepikiran sambil mainan juga. Pertama kali kesini kan mainan dulu baru jualan. Kalau berjualan di sini saban hari libur aja, hari Minggu lah. Kegiatan bermain layangan ini biasanya dimulai sejak pukul 16 sore hingga pukul 18 petang. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Memiliki pesona nan indah, Pantai Teluk Tamiang Kota Baru mampu sedot banyak pengunjung terutama pada saat akhir pekan dan hari libur. Pengunjung yang datang bukan hanya dari warga lokal, namun juga ada yang dari luar Kalimantan. Menyajikan pemandangan laut indah dan perbukitan, wisata Pantai Teluk Tamiang Kota Baru ramai dikunjungi para wisatawan. Terletak di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, atau berjarak sekitar 120 km dari pusat kota, pantai yang langsung berhadapan dengan Laut Jawa ini miliki pasir putih yang begitu mempesona serta latar bukit savana yang sangat indah. Bagi para pengunjung, tidak hanya dapat menikmati indahnya pantai dan deburan ombaknya, namun juga dapat merasakan camping di pegunungan yang ada di pinggiran pantai.
Tak hanya itu, apabila Anda berkeliling di sekitar pantai, tak jauh dari bibir pantai para pengunjung akan melihat bebatuan karang yang berjejer rapi. Tak heran, dengan sejumlah pesonanya pantai ini mampu sedot banyak pengunjung. Bukan hanya dari wisatawan lokal, namun juga bahkan dari luar Kalimantan. Pantainya bagus, cuma ya kita wahana lah perlu ditambah. Oh, wahana Bang ya. Airnya bagus. Kalau dari kondisi lihat dari jauhnya terbayarkan Bang ya. Terbayarkan lah dengan pesona alamnya. Ada pegunungannya kan, lautnya memang jernih, airnya pasirnya bagus. Anak-anak pun senang ini main. Fasilitas yang ada di pantai ini terbilang sudah memadai. Selain itu, pengelola juga menyiapkan penginapan bagi para wisatawan di sekitar area pantai. Untuk tiket masuknya pun terbilang cukup terjangkau. Bagi Anda yang sedang berada di Kota Baru, tak ada salahnya untuk mampir ke wisata alam pantai Teluk Tamiang yang memiliki pesona alam dan panorama nan indah. Dari Kota Baru, Sairi iNews melaporkan. Dari Kota Baru kita ke Tanah Laut. Tak hanya terkenal dengan sejumlah objek wisata pantainya, Kabupaten Tanah Laut juga memiliki banyak destinasi keindahan alam pegunungan. Salah satunya Taman Permana, lokasi yang dulunya merupakan ladang pengembalan sapi, kini disulap menjadi objek wisata yang menyuguhkan jajaran pepohonan teduh dan asri dengan latar belakang perbukitan. Suasana sejuk nan teduh asri siap menyambut para wisatawan yang berkunjung ke Taman Permana di kawasan Bekatung, Desa Telaga Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Taman Permana yang berada sekitar 4 km dari kota Pelaihari atau sekitar 64 km dari kota Banjarmasin ini menyuguhkan pemandangan alam indah dengan jajaran pohonnya yang rindang serta rumput hijau bak permadani yang terhampar luas. Taman ini sebelumnya merupakan tempat pengembalaan sapi. Namun, taman seluas sekitar 4 hektar ini kini disulap menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari seluruh daerah di Kalsel hingga Kalteng. Selain menyajikan keindahan alam, pihak pengelola juga membangun sejumlah fasilitas, diantaranya gazebo untuk pengunjung bersantai. Awalnya kan anak bikin wisata pribadi, seolah-olah kita tuh kada kemana-mana menikmati lah akhirnya. Itu asal usulnya itu melihat ada pengunjung kadang-kadang foto apa segala ini kalau pada diambil hasilnya kayak apa ini, sedangkan kita kan bersih. Nah kalau kita ambil 5.000 per orang itu masuk. Tamannya lumayan cukup bagus, spot-spot kalau mau foto bagus-bagus juga Pak. Jadi ya untuk rekreasi ya enak lah di sini sambil lihat pemandangan, kan yang di kota nggak ada di sini ada. Mbaknya sendiri dari mana nih? Saya dari Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, lokasi Taman Permana berada di sebelah kanan jalan arah objek wisata Pantai Takisung. Untuk bisa menikmati destinasi ini, pengunjung hanya dikenakan tarif masuk Rp5.000. Nah, bagi Anda yang ingin berwisata dengan suasana berbeda di tengah hamparan rumput hijau dengan pepohonan yang rindang, mungkin destinasi ini bisa menjadi pilihan tujuan berlibur Anda yang menyenangkan bersama sanak keluarga. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputaran News Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Yodi Widani, selamat beraktivitas, selalu semangat, dan sampai jumpa.